perjalanan yang dilakukan besertaan dengan tirakat tadi, itu lembu peteng lakukan sampai tiba di sebuah tempat, yang mana tempat tadi itu dipimpin oleh pemimpin yang bernama Kitarob. Akhirnya lembu peteng bertemu dengan Kitarob, berpapasan, bertemu. Lalu Kitarob berkata, "Wahai anak muda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Kodak Kitab Channel, kajian cerita Islami dan edukasi Islami. Dan untuk pertemuan kali ini saya akan melanjutkan di video sebelumnya tentang Pangeran Lembu Peteng. Untuk video sebelumnya ini kan bercerita tentang asal usul lembu peteng dan kehidupannya yang ada di desa. Nah, untuk video atau pertemuan kali ini saya akan menceritakan tentang perjalanan lembu peteng menemukan jati dirinya. Bismillahirrahmanirrahim, langsung kita buka di kitabnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Fakharaja min dalikal makan. Fakharaja mongko metu sapa lembu peteng min dalikal makan saking mengkono panggonan. Maaf, ini nanti saya baca dulu untuk penjelasannya. Setelah saya baca nanti saya jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Fakharaja mongko metu sapa lembu peteng min dalikal makan saking mengkono panggonan. Nazilan hale kang tumurun min kunnatil jabali saking pucuke gunung. Wasahalan kelono sapa lembu peteng fil ardi ing dalem bumi salikan hale kang ngambah lisyiapi maring iring-iringane gunung. Wal hidupi lan bukit sawaitan hale kang munggah ala syawami jibali ing atase pira-pira dhuwure gunung habitan hale kang mudhun fil wutiyane ing dalem pira-pira jurang wa amkinatil aujali lan pira-pira panggonan wingit jaiban hale kang manjing fil bilati ing dalem pira-pira negara wa qura lan pira-pira desa kharijan hale kang metu min hadhihi saking ikilah desa wa dakhilan hale kang manjing fi ukhra ing dalem desa kang weneh kulo dalika utawi mengkono-mengkono salikan syiabi ila akhirih iku ma'atar kila ditisyarobi serta ninggal enak ing ngombe wa ta'amilan ma'an wa hijranil furushi lan ninggal pira-pira lemek lil istirahati krana istirahat wal manamilan turu qasitan hale kang nejo bidalika kelawan mengkono tarkila ditisyarob nejo ma'aliya syarafi ing luhur kamulyan wa izalan tegese kamulyan bainal anami ing dalem antarane manungsa walam yazalan ora kingsir-kingsir sapa lembu peteng ala til kasiyahati ing atase mengkono-mengkono kelana hatta wasala sehingga tumeka sapa lembu peteng ila mahillatin maring panggonan fiha iku tetep ing dalem mahillah raisun utawi kepala yuqalu den ucapake lahu maring rais sapa Kitarob aran Kitarob wa qala lan ngendika sapa Kitarob lahu maring lembu peteng ma utawi apa iku ala diperkara kang teko bika kelawan sira ilahuna maring kene-kene panggonan ya ayuhal fatah he wong anom qala dawuh sapa lembu peteng jituka teko sapa ingsun ing sira ufawidu nyerahake sapa ingsun nafsi ing awak ingsun wa amri lan perkara ingsun ilaika maring tuan qasitan hale kana jali tabaruki makrono tabaruk bil khidmatika kelawan ngladeni panjenengan Fata bersama nuli masem sapa Kitarob fanadaro mongko ningali sapa Kitarob ilaihi maring lembu peteng Fata farosalan firasat sapa Kitarob min wajhihi saking wajahi lembu peteng wala mahati ainihi lan pirian lorone mripate lembu peteng firasat anna hadal fata ing temen setuhune ikilah wong anom iku min abna ilmu luki saking pira-pira anake raja fasaalahu nuli takon sapa Kitarob ing lembu peteng manismihi saking jenenge fata wa an walidihi lan saking wong tuwane al fata wa baladihi lan saking negarane al-Fatah. Faqala lan ngucap sapa lembu peteng, ismi utawi jeneng ingsun iku lembu peteng aran lembu peteng wa ana utawi ingsun iku ibnu imra'atin anak lanange wong wadon. Yuqalu den ucapake lahu laha kedue mar'ah sapa wandan kuning min qaryatin saking desa yuqalu den ucapake laha kedue qaryah apa karang jambu aran karang jambu. Fatatakarunu li eling sapa Kitarob anna li Brawijaya temen setuhune iku tetep kedue Brawijaya imra'atun ana wong wadon. Yukalu den ucapake laha kedua imro'ah sapa wandan kuning aran wandan kuning wa tadakarulan eling sapa Kitarob eling ma ing perkara jaro kang lumangku apa malahu kedua Brawijaya ma'aha sertane imro'ah wa anahu lan temen satuhune Brawijaya iku akhrajaha ngatokake sapa Brawijaya ing mar'ah wa waladaha lan anake mar'ah ila akhir ma tumeka maring akhire cerita takota maka wis dadi dingin apa dikluhu nuturake ma Fafarihan li bungah bihi kelawan lembu peteng sapa Kitarob farhan kelawan bungah syadidan kang banget faqala nali ngucap
sapa kitarub lahu maring lembu peteng. Ya bunayya he anak cilik ingsun, innaka temen setuhune sira iku ing kosota lamun nejo sapa sira bi khidmati kelawan khidmah ing ingsun ya fa'alha mengko lakonono sapa sira ing khidmah bisudakin kelawan temen wa azmin lan sejo kawiyen kang kuat wan wi lan niat sapa sira bidalika riyadati kelawan mengkono-mengkono riyadhah niat dinai lima krana merkoleh perkara arep tahu kang karep sapa sira ing ma minal mulki saking kerajaan wasaltonati lan kekuasaan. Faqala nil ngucap lahu maring kitarub sapa lembu peteng sam'an wa ta'atan. Wa inna dalika lan temen setuhune mengkono muluk masaltona iku lamin khayati maqsudi yakti saking katoke kepinginan ingsun wa muntaha amali lan katoke angen-angen ingsun wa anna qabulaka lan temen setuhune oleh nerima tuan li khidmati maring khidmah ingsun iku lamin aqdami sa'adati yakti luweh agunge kabejan ingsun qasitan halikang najwa bidalika kelawan mengkono khidmati barokatan ing barokata doaika ing berkah tungane panjenengan falam yazal nuli ora kingsir sapa lembu peteng iku yukhtimuhu ngladeni sapa lembu peteng ing kitarub lailan ing dalem wengi wa naharan rahina walam tangkoti lan ora dadi pekut apa riyadatuhu riyadai lembu peteng ma'adil kal khidmati sertane mengkono khidmah fa ajaba nuli gawa sapa kitarub min taatihi saking taati lembu peteng waluzumi khidmatihi lan oleh natepine khidmah lembu peteng wa ahabbahu lan demen sapa kitarub ing lembu peteng hubban kelawan demen syadidan kang banget. Faqala nuli ngucap sapa kitarub lahu maring lembu peteng ya bunayya he anak cilik ingsun halaka ana ta sira fi an uzawijuka ing dalem yen to rabeake sapa ingsun ing sira binti kelawan anak wadon ingsun alati binti ismuha kang utawi jenenge alati iku nawangsih faqala nuli ngucap sapa lembu peteng sam'an wa ta'atan wa hubban lan demen wa karomatan lan kamulyan hada utawi iki cerita iku cerita karena kang tinemu apa ma min amri lembu peteng saking ceritane lembu peteng wah kata kaya mengkono riyadai lembu peteng yang bagi sayujo apa ayakuna yen ta ana sapa alfata wong anom iku aliyal himmati kang luhur sejane tarikan kang ninggal ditaladudi maring enak-enakan bil asyribati kelawan pira-pira minuman wal at'imati lan pira-pira panganan wenau milan turu ala furashin ing atase pira-pira lemek na'imatin kang alus poliban hale kang margoleh lil ma'ali maring pira-pira perangkat pira-pira pangkat luhur mujidahitan hale kang nemen-nemeni fitolabi ing dalam nubrih fil ayami ing dalam pira-pira dina walayali lan pira-pira wengi idil ajru krana utawi ganjaran iku ala qadrita api ing ngatasé kira-kirane kangelan wal ma'ali lan utawi pira-pira keluhuran iku piqadril kati kelawan kira-kirane kangelan tuk tasabut wal ma'ali lan pirolan utawi pira-pira kaluhuran piqadril kati kelawan kira-kirane kangelan iku tuk tasabutin hasilake apa ma'ali kama kaya keterangan kala kang wacap ing mas apa asyairu kiai syair piqadril kati kelawan kira-kirane kangelan tuk tasabutin hasilake apa al ma'ali pira-pira kaluhuran faman mongko utawi sapane wong iku tolabanu sapa man al aliya ing derajat kang luhur ya sahira mongko melek sapa man alayali ing pira-pira wengi tarumu naja sapa sira al izza ing kamalian sumatan lamun nuli turu sapa sira dalan ing dalam wektu bengi ya husu selulup sapa man wong al bahra ing segara ya Allah ya husu selulup minal al bahra ing segara sapa man wong pola bakal nubres sapa man Allah ing pira-pira inten ulul kampi utawi luhure pangkat iku bil himami kelawan pira-pira sejo al awali pira-pira kang luhur wa izul mar'i utawi kaluhurane wong-wongan iku fi sihril layali ing dalem melek pira-pira wengi fala tafza mongko aja wedi sapa sira minal ahwali saking pira-pira pakewuh yauman ing dalam suwiji dina idza makunta ing dalam ari kalane ana sapa sira iku fitolabil ma'ali ing dalam merkoleh pira-pira kamulyan faman mongko utawi sapane wong iku roman aja sapa man al-ula ing derajat kang luhur min ghairi kati saking tanpa kangelan ya doa mongko niyaake sapa man al-umra ing umur fitolabil mahali ing dalam merkoleh perkara kang muhal wallahu utawi Gusti Allah iku a'lamu ngedaneni sinten Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang masuk ke penjelasan. Di akhir video sebelumnya kan dijelaskan bahwasanya ketika lembu peteng ini bertapa di sebuah gunung ada bisikan hatif atau suara
tanpa ada rupa. Yang intinya bisikan tadi, inti dari bisikan tadi bahwasanya lembu peteng disuruh untuk mencari syekh atau mencari guru. Setelah mendengar bisikan tadi, akhirnya fakharaja min dalikal makan nazilan. Lembu peteng keluar dari tempat bertapanya dan turun dari puncak gunung dan berkelana di bumi. Lembu peteng melewati lereng-lereng gunung, melewati perbukitan, naik ke atas gunung, lalu turun ke bawah gunung, melewati jurang-jurang, melewati tempat-tempat yang angker, masuk ke daerah, keluar ke daerah lain, masuk di daerah ini, keluar dari daerah ini. Nah, semua tadi perjalanan yang dilalui oleh lembu peteng, mulai dari melewati jurang dan yang lain-lain, itu dia lakukan dengan keadaan tirakat atau riyadoh, dalam artian tidak makan dan tidak minum, dan ketika tidur itu menggunakan alas apa adanya. Berarti memang lembu peteng ini memang riyadoh, memang menguji nafsunya, menguji dirinya agar dirinya ini bisa menemukan jati dirinya. Nah, tujuan dari kenapa kok lembu peteng melakukan hal-hal tadi, riyadoh tadi, tujuannya apa? Qasidan bidzalika ma'aliya syaraf. Tujuan dari lembu peteng untuk mencapai derajat yang tinggi dan juga untuk memiliki kemuliaan ketika dibandingkan dengan manusia biasa. Tujuan dari tirakatnya lembu peteng. Dan perjalanan yang dilakukan besertaan dengan tirakat tadi, itu lembu peteng lakukan sampai tiba di sebuah tempat, yang mana tempat tadi itu dipimpin oleh pemimpin yang bernama Kitaruk. Akhirnya lembu peteng bertemu dengan Kitaruk, berpapasan, bertemu. Lalu Kitaruk berkata, "Wahai anak muda, ma'alladzi ja'a bika ilahuna ya ayyuhal fata." Apa yang engkau bawa sehingga engkau bisa masuk ke daerah sini? Perkataan Kitaruk kepada lembu peteng. Oleh lembu peteng dijawab, "Jituka ufawidu nafsi wa amri ilaika qasidan litabaruki bi khidmatika." Jawabannya lembu peteng, "Saya datang kepadamu besertaan dengan menyerahkan diriku dan juga urusanku, dengan tujuan untuk melayanimu, bertabaruk dan melayanimu." Setelah mendengar jawabannya lembu peteng, ini saya luruskan, antara lembu peteng dengan Kitaruk ini belum saling mengenal. Setelah mendengar jawaban tadi, akhirnya Kitaruk ini bahagia, tersenyum. Lalu Kitaruk melihat wajah lembu peteng. Dari pandangan Kitaruk ke wajahnya, ini Kitaruk berfirasat bahwasanya anak muda atau lembu peteng tadi ini bukan anak biasa, tapi masih memiliki darah kerajaan. Itu dilihat dari tirikan dan juga wajahnya lembu peteng. Akhirnya karena ada firasat bahwasanya pemuda ini keturunan kerajaan, Kitaruk tanya kepada lembu peteng. Tanya, "Wahai anak muda, siapa namamu? Siapa orang tuamu? Dan mana desa, mana asalmu?" Lalu lembu peteng menjawab, "Nama saya Lembu Peteng, dan ibu saya perempuan bernama Wandan Kuning dari desa yang bernama Karangjambu." Setelah lembu peteng menjawab, akhirnya Kitaruk ini ingat. Dia ingat bahwasanya Prabu Brawijaya ini memiliki perempuan yang bernama Wandan Kuning. Dan juga Kitaruk ingat apa yang terjadi kepada Wandan Kuning besertaan dengan anaknya, yakni Kitaruk mengusir, yakni Prabu Brawijaya mengusir Wandan Kuning dan anaknya. Sampai cerita untuk lebih jelasnya bisa dilihat di video sebelumnya, kan sudah dijelaskan. Setelah tahu bahwasanya lembu peteng ini memang anak kerajaan, akhirnya Kitaruk sangat bahagia. Dia sangat senang ketika dia mendapatkan pelayan atau menemui anak muda yang mau melayaninya, yang ternyata anak dari
Raja Prabu Brawijaya. Akhirnya Kitarub berkata kepada pemuda tadi, berkata kepada Lembu Peteng, "Wahai anak muda, jika engkau memang berniat untuk melayaniku, untuk khidmah kepadaku, maka lakukanlah dengan jujur, dengan keinginan yang kuat, dan juga niatkanlah khidmahmu tadi, dan juga riyadhahmu tadi. Niatkanlah untuk memperoleh perkara yang engkau inginkan, kerajaan dan juga kekuasaan. Setelah dipersilahkan oleh Kitarub, setelah disetujui oleh Kitarub, akhirnya Lembu Peteng berkata, "Sam'an wa ta'atan," saya mendengar dan saya siap untuk mentaatinya. Dan bahwasanya pendapatnya menurut jawaban Kitarub, jawaban Lembu Peteng, dan bahwasanya kerajaan dan kekuasaan adalah tujuan terbesarku dan juga angan-angan terbesarku, dan juga engkau dalam kurung Kitarub menerima khidmahku merupakan keberuntunganku yang paling besar, dan aku khidmah kepadamu dengan tujuan untuk mengharapkan berkah doamu. Senang ternyata Lembu Peteng khidmah kepada Kitarub. Ini dia juga merasakan keberuntungan. Kitarub senang, Lembu Peteng juga merasakan senang. Dan Lembu Peteng ketika khidmah kepada Kitarub, ketika melayani Kitarub, ini tidak pernah putus asa, atau bisa diartikan konsisten, terus menerus melayani Kitarub pagi hari, siang hari, besertaan riyadhahnya Lembu Peteng ini tidak putus. Dia masih menahan makan, menahan minum, tidur di tempat apa adanya. Karena konsistennya Lembu Peteng, akhirnya Kitarub ini menjadi sangat suka kepada Lembu Peteng. Dan akhirnya apa? Kitarub bertanya kepada Lembu Peteng, "Wahai Lembu Peteng, bagaimana ketika engkau kunikahkan dengan anakku perempuan yang bernama Nawangsih?" Jawabannya Lembu Peteng, "Sam'an wa ta'atan, wa hubban wa karamatan." Aku mendengar dan aku siap untuk mentaatinya, dan juga dengan rasa bangga. Itu merupakan potongan dari ceritanya Lembu Peteng yang bertemu dengan Kitarub. Karena apa? Jika diruntut dari cerita perjuangan Lembu Peteng, perjuangan mulai dari riyadhah, terus berkelana menempuh perjalanan jauh, bertemu dengan Kitarub, khidmah kepada Kitarub, ini merupakan sebuah perjalanan yang sangat luar biasa. Oke. Jika dilihat dari kisah perjalanannya Lembu Peteng, mulai dari masa kecilnya yang diusir, lalu bertapa, berkelana, lalu riyadhah, dan menyusuri perjalanan ketika berkelana sampai bertemu dengan Kitarub. Ini kalau dicermati memang sebuah keharusan yang harus dilakukan bagi seorang pemuda yang menginginkan kemuliaan atau derajat yang tinggi. Ini sesuai dengan pepatah Arab, al-ajru ala qadrit ta'ab. Hasil itu sebanding dengan usahanya. Ketika usaha kita kecil, maka hasilnya juga kecil. Ketika usaha kita besar atau kesulitan kita besar, pasti hasilnya juga besar. Dan ada pepatah lain, wal ma'ali biqadril kadi tuktasabu. Ke derajat yang tinggi atau kemuliaan itu bisa didapatkan dengan, atau bisa dicapai dengan kadar kesulitan yang dilakukan. Bisa kita lihat entah ini di elemen apapun, ketika awalnya itu sulit, awalnya mengalami kesulitan, tapi terus menerus dilakukan konsisten, istiqomah, suatu saat pasti akan menemukan puncaknya atau menemukan kejayaannya. Ini berlaku di semua faktor atau di semua elemen. Kalau sekarang ya bisa dilihat
Contoh saja, YouTuber papan atas sebelum memiliki follower jutaan, pasti ketika memulai itu mengalami hal yang sulit, yang mana membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga, dan masih banyak lagi. Ataupun seorang guru, arsitek, dosen, dan yang lain-lain, sebelum mencapai taraf yang dia inginkan, pasti ada usahanya terlebih dahulu. Contoh dokter. Sebelum seseorang menjadi dokter, pasti ada step-stepnya, ada langkah-langkahnya. Mulai dari sekolah, nilai harus di atas rata-rata. Dalam perkuliahan, IPK harus tinggi. Dan harus masuk perguruan kesehatan, dan yang lain-lain. Itu. Biqadril kadhi tuktasabul ma'ali. Hasil usaha sesuai dengan hasil. Cukup sekian untuk kajian malam ini. Dan seperti yang saya katakan di video-video sebelumnya, bahwasanya saya menerima pertanyaan dari viewer. Cukup tanya di kolom komentar, nanti akan saya jelaskan di setiap akhir video. Kebetulan kemarin ada yang bertanya, hukum membawa Al-Quran terjemah tanpa wudhu, itu gimana hukumnya? Sekarang kan banyak Al-Quran terjemah. Nah, terus ketika posisi kita ini kok tidak wudhu, apakah kita boleh menyentuh Quran terjemah tadi? Nah, ini jawabannya diperinci. Ketika terjemah tadi kok ada Al-Quran terjemahnya tadi berupa tafsiriyah. Terjemah kan jenisnya banyak. Ketika terjemah tafsiriyah dalam artian apa? Terjemah tapi yang diterangkan ini kandungan makna. Biasanya kan terjemah terus ayat, nah ditambah lagi ada keterangan kandungan makna, otomatis kan lebih banyak dari Qurannya. Nah, ini ketika kita batal atau tidak wudhu, ini boleh untuk menyentuh Quran yang tafsiriyah atau ada terjemah tentang kandungan makna. Tapi ketika terjemahnya ini berupa harfiah atau hanya peralihan bahasa saja, ini tidak boleh dipegang ketika posisi kita wudhu. Saya ulangi lagi, ketika tafsiriyah atau terjemah tapi ada keterangan kandungan makna, ada yang menerangkan tentang kandungan makna, itu boleh. Tapi ketika terjemahnya harfiah, hanya terjemah atau perpindahan bahasa saja tanpa ada keterangan kandungan makna, ini yang tidak boleh dipegang ketika wudhu. Nah, alasannya kenapa kok yang ini boleh, yang ini nggak boleh? Ketika terjemah tafsiriyah kan ada terjemahnya ayat, terus ada terjemah dari kandungan makna, otomatis antara Al-Quran dengan terjemahnya atau tafsirnya, ini lebih banyak tafsirnya, ini boleh untuk dipegang. Tapi ketika kasusnya harfiah, ini kan antara tafsirnya dengan Qurannya, jika dihitung, ini lebih banyak Al-Qurannya. Akhirnya ketika kita batal, ini tidak boleh menyentuh. Karena apa? Terjemah harfiah atau hanya terjemah kata, ini sama dengan hukumnya sama dengan Al-Quran. Seperti itu. Nah, kalau sama dengan Al-Quran berarti kita harus suci, harus wudhu. Ya, mungkin sekian. Sebelumnya terima kasih untuk yang telah bertanya, dan bagi teman-teman, bagi viewer-viewer, jika mau bertanya, saya persilahkan, cukup tuliskan di kolom komentar. Tapi sebelum bertanya, jangan lupa subscribe dulu agar saya bisa tahu. Nah, untuk jawabannya nanti akan saya jelaskan di setiap akhir video. Untuk ibarat ini saya cantumkan di deskripsi. Sekian, Kotak Kitab Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.